Selamat pagi semuanya, masih stay at home kan? Jangan lupa untuk melakukan social distancing, kurangi frekuensi keluar rumah jika tidak mendesak, sering mencuci tangan, dan gunakan masker jika bepergian ya, seperti saya. Ayo kita masuk ke dalam saja. Pada video ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan desain skripsi kelompok kami. Judul desain kami adalah Analisis Pengaruh Persistensi Laba, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Sektor Manufaktur, Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2014 sampai 2018. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Ciu Siam, dan rekan saya, Sri Mulyani Tantera. Pertama, akan saya mulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian kami. Perusahaan cenderung mengharapkan laba dalam menjalankan kegiatan operasinya. Laba merupakan salah satu aspek penting bagi perusahaan karena laba dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang diharapkan, serta menunjukkan bahwa perusahaan mampu bertahan hidup. Laba yang diharapkan oleh setiap perusahaan pastilah laba yang tinggi. Namun, laba yang tinggi tidak cukup karena harus didukung dengan laba yang berkualitas. Laba yang berkualitas diharapkan dapat mencerminkan kelanjutan laba sehingga dapat memprediksi kelanjutan laba di masa yang akan datang. Laba yang berkualitas tinggi juga diharapkan dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang baik sehingga lebih menarik di mata investor. Dengan kata lain, kualitas laba sangat penting dalam suatu informasi keuangan perusahaan. Karena informasi mengenai kualitas laba begitu penting, maka diperlukan atribut-atribut yang berhubungan dengan laba dan diharapkan dapat menjadi indikator kualitas laba antara lain persistensi laba, leverage, dan ukuran perusahaan. Faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas laba adalah persistensi laba. Perusahaan yang memiliki persistensi laba baik dapat mengevaluasi kinerja perusahaan untuk periode yang lampau, sekarang, serta dapat memprediksi laba di masa yang akan datang. Sedangkan perusahaan yang memiliki laba yang terlalu berfluktuatif dan tidak stabil cenderung memiliki persistensi laba yang rendah, sehingga berakhir pada kualitas laba yang memburuk. Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laba adalah leverage. Salah satu alasan perusahaan menerima modal eksternal adalah untuk melakukan ekspansi usaha yang diharapkan dapat meningkatkan laba usaha. Faktor berikutnya yang kemungkinan dapat mempengaruhi kualitas laba adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dinyatakan dengan total seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam suatu periode. Perusahaan dengan total aset besar cenderung menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan total aset yang lebih kecil. Selain itu, perusahaan dengan ukuran besar akan cenderung lebih dilirik oleh publik, sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangannya dengan melakukan transparansi laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak dimanipulasi akan mendorong kualitas laba menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Persistensi Laba, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laba pada Perusahaan Sektor Manufaktur, Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh dari persistensi laba terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018? Yang kedua, apakah ada pengaruh dari leverage terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018? Yang ketiga, apakah ada pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018? Berikutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang harus dipecahkan, sehingga diperlukan pembatasan masalah agar pembahasan tidak menyimpang dari judul skripsi. Peneliti berfokus pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018.
dengan menggunakan beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi kualitas laba seperti persistensi laba, leverage, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui pengaruh antara persistensi laba terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara leverage terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama duduk di bangku perkuliahan Universitas Widya Dharma Pontianak. Diharapkan dapat menambah wawasan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba. Yang kedua, bagi pembaca. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan wawasan serta menjadi bahan referensi untuk penelitian yang akan datang. Berikutnya, kerangka pemikiran. Informasi perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan berpengaruh dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Karena informasi perusahaan yang termuat dalam laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan calon investor dan pihak manajemen. Menurut Diana dan Setiawati, tahun 2017 halaman 17, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi kalangan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan perusahaan yang disusun secara berkualitas dan sesuai dengan fakta yang terjadi di perusahaan akan mempermudah pihak pengguna informasi keuangan dalam memberikan keputusan ekonomi yang tepat. Jika informasi keuangan tersebut tidak berkualitas dan dimanipulatif, maka keputusan dari para pengguna informasi keuangan tidak akan relevan dan merugikan. Salah satu informasi penting yang sering dilirik dalam laporan keuangan adalah laba. Laba adalah keuntungan bersih yang diperoleh suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Menurut Dechow, tahun 1994, halaman 4, laba adalah ringkasan dari ukuran kinerja perusahaan yang dihasilkan di bawah akuntansi berbasis akrual. Namun, laba yang dihasilkan dari suatu organisasi untuk mempertahankan hidupnya tidaklah cukup. Laba yang dihasilkan haruslah berkualitas, karena laba yang berkualitas dapat memprediksi kelanjutan laba di masa yang akan datang. Penman tahun 2001, halaman 4, mengungkapkan bahwa laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan keberlanjutan laba atau sustainable earnings di masa depan yang ditentukan komponen akrual dan aliran kasnya. Menurut Afni, Rahmawati, dan Basri, tahun 2014 halaman 2, persistensi laba menjadi suatu ukuran yang menjelaskan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan jumlah laba berkualitas yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang. Kualitas laba menjadi semakin penting karena para pengguna laporan keuangan dapat memprediksi prospek yang dimiliki perusahaan berdasarkan prediksi laba yang berkelanjutan. Semakin baik kualitas laba, maka harapan terhadap perusahaan juga akan meningkat. Oleh karena itu, kualitas laba seringkali menjadi acuan dari perhatian dari para pengguna laporan keuangan. Informasi laba yang tidak berkualitas dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki gangguan dalam internal perusahaan. Laba yang tidak menyajikan fakta dan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan karena laba tidak menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya, serta hal ini meningkatkan risiko investasi. Ada beberapa faktor yang diperhatikan sebagai kemungkinan mempengaruhi kualitas laba, diantaranya adalah persistensi laba, leverage, dan ukuran perusahaan.
Persistensi laba adalah laba akuntansi yang diharapkan di masa mendatang yang tercermin dari laba perusahaan saat ini. Menurut Sutisna dan Ekawati, tahun 2016 halaman 2, persistensi laba digunakan untuk memprediksi laba di masa depan, tingkat perusahaan maupun tingkat industri. Menurut Fanani, tahun 2010 halaman 123, persistensi laba berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dalam laba perusahaan, sehingga laba yang persisten tinggi dapat berkesinambungan untuk periode yang lama. Maka dapat disimpulkan bahwa persistensi laba adalah laba akuntansi yang dapat memprediksi serta menggambarkan laba di masa mendatang, sehingga perusahaan dapat bertahan dan berkesinambungan untuk periode yang lama. Persistensi laba juga dapat mensinyalkan bahwa perusahaan memiliki laba yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persistensi laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Hapsari tahun 2014 halaman 21 yang menyatakan bahwa persistensi laba berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kafit tahun 2012 halaman 142, yaitu persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada laba yang lebih sustainable adalah laba yang memiliki kualitas yang lebih baik. Leverage adalah suatu ukuran tingkat penggunaan sumber dana eksternal yang membiayai aktiva perusahaan sendiri dalam suatu perusahaan. Menurut Fahmi, tahun 2017 halaman 62, rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut analisa tahun 2011 halaman 7, leverage digambarkan untuk melihat sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri apabila perusahaan tersebut dilikuidasi pada suatu waktu. Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa leverage adalah mengukur tingkat penggunaan sumber dana pihak eksternal dalam bentuk hutang terhadap aktiva oleh perusahaan. Hal ini didukung dengan Purwanti tahun 2010 halaman 21. Leverage akan menjadi besar apabila lebih banyak utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage dapat meningkatkan laba perusahaan dengan membiayai aset perusahaan, namun leverage juga dapat menyebabkan resiko laba. Menurut Harjito dan Martono, tahun 2013, halaman 315, leverage mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan potensial, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya. Meski demikian, leverage juga dapat meningkatkan risiko keuntungan. Jika perusahaan mendapat keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan yang diharapkan. Semakin kecil tingkat leverage, maka tingkat kewajiban atas pengembalian hutang kecil. Namun, semakin besar tingkat leverage, tingkat kewajibannya juga akan semakin besar di kemudian hari. Kewajiban yang besar akan mengurangi laba untuk masa yang akan datang, sehingga mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Purwanti tahun 2010 yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Ukuran perusahaan merupakan skala perusahaan yang umumnya dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Biasanya, total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Menurut Afni, Ranawati, dan Basri, tahun 2014, halaman 3, ukuran atau skala perusahaan menunjukkan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Sawir, tahun 2004, halaman 101, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal, menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan, serta memperoleh lebih banyak laba.
Umumnya, masyarakat luas cenderung lebih mengenal perusahaan dengan ukuran yang besar. Semakin besar ukuran perusahaan, cenderung dicap baik dan dianggap dapat mengelola perusahaan dengan baik, karena dapat berkembang dan berkelanjutan serta mampu menghadapi pesaing di pasar. Tidak hanya itu, perusahaan dengan ukuran besar cenderung lebih mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan mengelola laba yang diperoleh, karena dapat mendapatkan dana dari berbagai pihak, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Dira dan Astika tahun 2014 halaman 68 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Gambar 1. Hubungan antar persistensi laba, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. Persistensi laba sebagai X1, leverage sebagai X2, ukuran perusahaan sebagai X3, dan kualitas laba sebagai Y. Hipotesis. Menurut Kelana dan Wijaya, tahun 2005 halaman 252, hipotesis adalah dugaan sementara atau teoretis mengenai hubungan antara dua variabel. Hipotesis pertama, persistensi laba diduga berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Hipotesis kedua, leverage diduga berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan diduga berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian asosiatif. Menurut Wagiran, tahun 2013, halaman 129, penelitian asosiatif atau hubungan menjelaskan kait-berkait atau hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Definisi operasional variabel dan pengukuran. Variabel independen. Menurut Chandra Rim, tahun 2018, halaman 83, variabel independen merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel independen dikenal juga sebagai variabel pemprediksi atau prediktor variabel, atau disebut juga dengan istilah variabel bebas. Persistensi laba, menurut Putri, Kaironisa, dan Kurnia, tahun 2017 halaman 3, persistensi laba diukur dengan PTBI sama dengan laba sebelum pajak dikurang laba sebelum pajak minus 1 dibagi total aset. Leverage, menurut Harjito dan Martono, tahun 2013 halaman 59, leverage dapat diukur dengan debt ratio, yaitu debt ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Ukuran perusahaan. Menurut Wokas, tahun 2014, halaman 41, ukuran perusahaan dapat diukur dengan diproksi dengan nilai logaritma dari total aset, yaitu ukuran perusahaan sama dengan ln total aset. Variabel dependen. Menurut Priyatno, tahun 2013, halaman 2, variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laba. Kualitas laba dapat diukur dengan Earning Response Coefficient atau ERC. Menurut Afni, Ratnawati, dan Basri, tahun 2014 halaman 6, Earning Response Coefficient akan dihitung dari slope
alfa 1 pada hubungan CAR dengan UE yaitu sebagai berikut. Rumusnya CAR IT sama dengan A0 tambah A1 UE IT ditambah EIT, di mana CAR IT itu abnormal return kumulatif perusahaan satu selama periode amatan kurang lebih 3 hari dari publikasi laporan keuangan. A0 adalah konstanta, A1 adalah ERC-nya. UEIT adalah unexpected earning. EIT adalah komponen error dalam model atas perusahaan I pada periode T. 3. Metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumenter dengan data sekunder. Data yang diambil berupa laporan pada tahun 2014 sampai dengan 2018 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel. Menurut Chandra Rim, tahun 2018, halaman 125, populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018 yang berjumlah 26 perusahaan. Menurut Sugiono, tahun 2012, halaman 81, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 sampel perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria yang dijadikan dasar pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan sektor manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua, perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang mempublikasi laporan keuangan secara aktif. Yang ketiga, perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang tidak mengalami kerugian. Yang keempat, perusahaan sektor manufaktur, subsektor makanan dan minuman yang tidak melakukan delisting. 4. Teknik analisis data. A. Analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono, tahun 2019, halaman 206, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. B. Uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Menurut Abdullah, tahun 2015, halaman 322, uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian memiliki distribusi normal, baik secara multivariat maupun univariat. Yang kedua, uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, tahun 2018, halaman 107, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Yang ketiga, uji autokorelasi. Menurut Perdana, tahun 2016, halaman 52, uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Yang keempat, uji heterokodastisitas. Menurut Priyatno, tahun 2013, halaman 74, heterokodastisitas adalah
keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heterokodastisitas. C. Analisis regresi linier berganda. Menurut Harlan, tahun 2018, halaman 13, regresi linier berganda atau multiple linear regression adalah model regresi linier dengan satu variabel dependen kontinu beserta K, 2 atau lebih, variabel independen, kontinu dan atau kategorik. Analisis regresi ini bertujuan untuk meramalkan variabel dependen jika variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Persamaan umum pada analisis regresi linier berganda, rumusnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Keterangannya itu Y sama dengan kualitas laba, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi variabel, X1 sama dengan persistensi laba, X2 sama dengan leverage, X3 sama dengan ukuran perusahaan, dan E sama dengan error. D. Pengujian hipotesis. Yang pertama, koefisien determinasi atau R kuadrat. Menurut Basuki, tahun 2018, halaman 27, R kuadrat dapat didefinisikan sebagai proporsi atau persentase dari total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh garis regresi, yaitu variabel independen X. Yang kedua, uji pengaruh simultan atau uji F. Menurut Setiawan, tahun 2015, halaman 8, uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Untuk menjawab hal tersebut, maka perlu dibandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan derajat kebebasan pembilang. Yang ketiga, uji parsial atau uji T. Menurut Setiawan, tahun 2015, halaman 6, uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri atau parsial terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga kalian menikmati videonya dan sampai jumpa.